Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tuli telinga untuk mendengar, tak buta juga mata untuk memandang. Dari beberapa jamaah yang ada di depan saya, ternyata hanya beberapa orang saja yang menjawab salam. Terdengar jelas itu suara dari kaum bapak-bapaknya, sedangkan dari kaum ibu-ibunya tak sepatah kata pun keluar, atau memang saya tak mendengarkan. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya tadi Allah murahkan rezekinya. Yang menjawab salam saya tadi penuh dengan keikhlasan, dilancarkan segala urusannya. Dan yang paling terpenting, yang menjawab salam saya tadi penuh dengan keikhlasan, kesemangatan, serta paling kuat suaranya, insya Allah Allah lunaskan dan selesaikan hutang-hutang dan kreditannya. Biasa memang kalau sudah urusan hutang dan kreditan semuanya cepat, amin amin. Kalau sudah masalah hutang dan kreditan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar untuk mengingatkan bahwa dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika engkau diberikan suatu penghormatan kepada orang lain, maka balas penghormatan itu yang lebih baik daripadanya. Kalaupun kau tak mampu, maka cukup yang setimpal atau serupa dengannya. Kalau ada saudara kita yang mengucap salam, maka kita jawab dengan salam, jawaban yang sempurna, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dalam salam itu sendiri mengandung makna kesejahteraan, kebahagiaan, dan yang paling penting adalah keselamatan. Maka ketika ada saudara kita yang memberi salam kepada kita, maka pada saat itu ia telah mendoakan kebahagiaan untuk kita, ia mendoakan keselamatan untuk kita, dan dia juga mendoakan kesejahteraan untuk kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini, mulai detik ini, mari kita biasakan untuk mengucap salam kepada sesama kita. Karena memang betul hukum daripada mengucap salam itu sunnah, akan tetapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perihal masalah salam itu sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 tipe salam yang memang harus kita pahami. Yang pertama, salam yang wajib untuk dibalas. Yang kedua, salam yang tak boleh untuk dibalas. Dan yang ketiga adalah salam yang kita tidak mau mendengar jawaban salamnya. Ustaz, itu salam yang bagaimana seperti itu Ustaz? Salam yang pertama, salam yang wajib kita jawab adalah ketika ada saudara sesama kita mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kaifa haluka, gimana kabarmu? Begitu. Jangan tiba-tiba ketemu dengan kawan belum mengucap salam sudah merumpi, bahkan menggosip. Itu yang jadi masalah, khusus para kaum ibu-ibu. Biasakan ketika berpapasan dengan sesama ucapkan salam. Begitu juga kepada bapak-bapak yang dirahmati Allah, dan ajarkan salam itu kepada anak-anak kita supaya menjadi kebiasaan mereka, karena salam itu merupakan hal yang baik dan bagus. Yang kedua adalah salam yang tak boleh untuk dibalas. Salamnya siapa dan salam yang bagaimana itu? Itulah salamnya imam ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan pula nanti dari belakang kita jawab Waalaikumsalam Pak Imam. Itu tak boleh. Dan yang ketiga adalah salam yang kita tidak mau mendengar jawaban salamnya. Salam yang bagaimana? Salam ketika kita ziaratul kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlad diyar. Takkan mungkin kita kepingin mendengar jawaban salam Waalaikumsalam fadhol, katanya. Mengeri juga kalau begitu Bapak Ibu. Yang adanya lari kita daripada tempat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya salam, sekedar mengingatkan. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala ta'ala kadzalika fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya senantiasa mari selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas segala karunia serta nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga sampai detik ini, malam yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, yang dengan itu semua kita masih dapat istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang istiqamah itu ternyata lebih baik daripada 1000 karamah. Sedangkan untuk mendapatkan satu karamah aja itu merupakan hal yang sulit, justru istiqamah itu bahkan nilainya lebih utama dibandingkan 1000 karamah. Istiqamah dalam hal apa? Istiqamah dalam hal istiqamah dalam hal ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa saja dari kita tentunya pernah sholat 5 waktu. Bapak, ibu, adik-adik sekalian pernah sholat di masjid, khususnya kepada bapak-bapak pernah 5 waktu di masjid. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita istiqomah dalam 1 tahun belakangan ini, 2 tahun belakangan ini kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di masjid atau tidak? Tentu jawabannya kebanyakan tidak. Makanya istiqomah itu merupakan hal yang penting untuk kita tanamkan ke dalam diri kita, supaya kita kelak menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ganjaran bagi mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga firdausnya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada malam yang berbahagia ini Allah masih mengizinkan kita untuk meringankan langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam melaksanakan sholat Isya berjamaah. Banyak saudara-saudara kita di luar sana sehat jasmaninya, kekar badannya, mudah fisiknya, tapi ternyata rohaninya sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lantaran sakit rohaninya tersebutlah yang membuat dia enggan untuk meringankan langkah kakinya menuju masjid yang jelas-jelas dekat daripada rumahnya. Jelas suara azan berkumandang, hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kalimat-kalimat ini senantiasa berulang-ulang kita dengar dalam satu harinya. 5 waktu kita dengarkan kalimat tersebut, tapi mohon maaf, berapa banyak dari kita yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Coba kalau misalnya, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah atasan yang memanggil, sekarang datang, insya Allah
jam 9 disuruh datang, setengah 9 sudah sampai di tempat. Kenapa? Atasan yang memanggil. Kenapa? Takut kalau misalnya atasan marah, takut kalau sampai kita dimutasi, takut kalau kita sampai dipecat daripada instansi kita. Betul apa benar ini Bapak Ibu? Tapi bagaimana dengan panggilan Allah wal Khaliq wa yuhyi wa yumit wa yu'ti an-ni'ma ilaina? Tapi bagaimana dengan Allah, dengan seruan Allah, dengan panggilan Allah, padahal Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberi kita nikmat. Lantas kebanyakan dari kita, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, justru mengacukan panggilan-panggilan Allah tersebut, padahal azab Allah itu merupakan hal yang pasti adanya, surga neraka itu merupakan hal yang pasti, tapi yang kita tidak tahu adalah di mana kelak kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya indikasi orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya nanti adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mereka yang gemar melaksanakan ibadah di masjid. Saya tekankan, di masjid. Maka ibu-ibu yang punya suami fisik masih bagus, masih kuat, tapi kalau sholatnya di rumah, lelaki seperti itu, suami yang seperti itu bukan suami soleh, melainkan suami soleha. Suruh pakai jilbab. Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf, rajin dia Ustaz sholat 5 waktu, betul rajin. Di mana sholatnya? Di rumah Ustaz. Jarak masjid dari rumah berapa meter? 100 meter Ustaz. Ya Allah, suruh pakai jilbab suaminya. Kalau masih sholat di rumah, mohon maaf, makmurkan masjid kita dengan keberadaan kita dalam melaksanakan dan menunaikan sholat 5 waktu ke dalam masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dari tadi saya pandang ibu sudah senyum-senyum, bapak yang tegang-tegang. Soal dari tadi asik bapak-bapaknya saja yang disindir. Tenang Pak, nanti setelah ini ibu-ibu yang kita sindir gantian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam tak lupa pula mari selalu kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepadanya kelak kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling utama kelak berada di sisiku pada hari kiamat nanti adalah mereka orang-orang yang berbanyak selawat kepadaku. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kelak ingin mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita biasakan lisan kita untuk berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ada 2 kalimat yang ternyata mudah untuk diucapkan, akan tetapi sebagian besar kita justru tidak pernah melafazkan. Apa kedua kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Mudah untuk diucapkan, tapi kebanyakan kita justru tidak pernah melafazkan. Padahal 2 kalimat tersebut walaupun mudah untuk diucapkan, ternyata memiliki timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka dari itu biasakan lisan kita untuk berselawat, biasakan lisan kita untuk berzikir, menyebut asma Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi masih muqaddimah atau kata pengantar, bahasanya masih ya pendahuluan dah begitu, belum masuk kepada tema. Sekarang baru kita masuk kepada temanya. Lah dari tadi Ustaz ngomong ngapain? Ya sekedar perkenalan saja Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Baik, sekedar mengingatkan supaya kelak Bapak Ibu juga tidak lupa, karena insya Allah di bulan yang akan datang setiap minggu pertama malam Sabtu khususnya saya akan mengisi kajian di masjid yang kita cintai ini dengan
materi sirah nabawi dan banyak cerita-cerita yang memang dalam perjalanan Rasulullah SAW harus betul-betul kita pahami dan mengerti, karena sirah itu sendiri memiliki makna dalam arti bahasa, bisa dikatakan sebagai jalan, bisa dikatakan sebagai cara, bisa dikatakan sebagai kebiasaan, dan bisa juga dikatakan sebagai tingkah laku. Tapi dalam makna umum yang dikatakan sirah itu merupakan sejarah kepribadian seseorang, dan dalam hal ini insya Allah kita akan membahas sejarah dari Rasulullah SAW. Tapi itu nanti. Kalau sekarang karena memang menggantikan daripada Ustadz kita, Ustadz Hendrian LCMA, berhubung beliau mungkin ada hajat, maka saya diminta untuk sementara menggantikan beliau perihal masalah fikih dan usul fikih. Tapi di sini saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang konsep daripada fikih dan usul fikih. Karena baik fikih dan usul fikih itu merupakan dua hal yang tak akan mungkin bisa dipisahkan. Tak akan mungkin seseorang paham tentang fikih kalau ia tak paham tentang usul fikih. Maka dikatakan man jahilal asla lam yusbib al far'a abadan. Barang siapa yang tidak paham masalah pokok, barang siapa yang tidak tahu ataupun tidak mengerti masalah pokok, niscaya ia juga tidak akan paham masalah cabang untuk selama-lamanya. Jadi penting. Makanya tadi di awal saya minta kepada Bapak khusus DKM, saya bertanya, Bapak, biasanya saya kalau misalnya kajian fikih ini biasanya saya selalu membutuhkan papan tulis karena selalu ada catatan. Khawatirnya, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustadz bicara, memang pada malam ini Ibu Bapak ingat bagus semua yang disampaikan oleh para asatidz, Ibu Bapak semuanya ingat. Keluar dari masjid, insya Allah keluar juga apa yang disampaikan. Khawatirnya, tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ada di sini semuanya memiliki ingatan dan daya tangkap yang luar biasa, sehingga apa yang disampaikan oleh para asatidz itu ingat untuk seterusnya. Amin. Kalau Imam Syafi'i dalam belajar, Bu, beda. Imam Syafi'i itu memiliki hafalan yang sangat kuat, bahkan ketika beliau belajar, mohon maaf, ia buka buku, sebelah kiri itu ditutup, sebelah kanan yang dibaca. Kenapa demikian? Kalau sampai sebelah kiri itu terlihat oleh daripada Imam Syafi'i, maka pada saat itu juga ia hafal daripada lembaran-lembaran yang awalnya ditutup oleh beliau. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Tapi mudah-mudahan kita semua insya Allah diberi rahmat, diberi nikmat berupa daya tangkap dan hafalan yang luar biasa seperti Imam Syafi'i. Amin. Jadi kalau sudah seperti itu, takkan perlu lagi Bapak Ibu untuk membawa buku. Tapi kalau masih daya tangkap kurang-kurang, kadang ingat kadang tidak, atau mungkin banyak lupanya, saya sarankan bawalah buku. Mohon maaf Ibu. Tapi saya tidak meragukan kemampuan daya ingat Ibu Bapak sekalian. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan antara usul dengan fiqh? Karena antara fikih dengan usul itu memiliki perbedaan Bapak Ibu. Jangan disamakan. Fikih memiliki definisi tersendiri dan usul juga memiliki definisi tersendiri. Maka usul itu kalau diartikan dalam arti bahasa mabuni alai ghairihu, yaitu sesuatu yang menjadi pijakan, sesuatu yang menjadi landasan. Sedangkan fara' itu dikatakan sesuatu yang bersandar kepadanya. Itu kalau kita kaji dalam arti bahasa. Kalau sudah dikatakan bahwasanya usul itu merupakan sesuatu yang menjadi pijakan, tentunya maksud daripada itu adalah dalil Al-Quran dan hadis, referensi. Maka setiap kita ketika ingin menentukan suatu hukum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pentinglah kita mengetahui apa bukti ataupun dalil perihal
masalah yang kita sampaikan, perihal ibadah yang kita lakukan. Maka dikatakan al-aslu fil ibadati haramun illa ma dalla dalil ala khilafihi. Dasar suatu ibadah itu merupakan hal yang dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya, ada dalil yang menyuruhnya. Maka sebetulnya ketika kita belajar kaidah al-fiqhiyah, maka ada kaidah-kaidah yang betul-betul harus kita pahami, karena ini berkaitan dengan muamalah kita sehari-hari, khususnya dalam masalah ibadah. Tapi biasanya, mohon maaf ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau sudah pembahasannya fokus seperti ini, itu bertahan jamaah cuma 15 menit. 15 menit insya Allah mata terbuka melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan. 20 menit kemudian sudah banyak gaya duduk yang terjadi. Ada nanti duduk gaya kudanil. Kenapa Ustaz kok bisa kudanil? Orang Ustaz ngomong dia sudah pas pula duduk di bawah kipas angin, bersandar di dinding, angin pun sepoi-sepoi. Akhirnya Ustaz ngomong apa mah, yang penting dapat konsumsi, yang penting nyaman. Bukan begitu ibu bapak yang dirahmati Allah. Ustaz ini banyak kali nyindirnya. Tidak, hanya sekedar mengingatkan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik. Sedangkan fikih itu sendiri bapak ibu yang dirahmati Allah, itu merupakan kaidah-kaidah dalam muamalah kita, khusus perihal ibadah. Contoh, aslu sholat atau wujubus sholat al-kitabu. Jadi dasar wajibnya sholat itu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran itulah dikatakan sebagai usul. Sedangkan pelaksanaan dalam sholat itu nanti itulah dikatakan dengan fikih. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat itu akan dikaji dalam ilmu fikih. Sedangkan dalil-dalil yang berkaitan dengan sholat itulah dikatakan dengan usul. Bisa dipahami di sini maksudnya bapak ibu yang dirahmati Allah. Makanya tadi saya mohon maaf, saya butuh papan tulis supaya lebih gamblang dalam saya menjelaskan bapak ibu yang dirahmati Allah. Jadi usul itu adalah dalil, sedangkan fikih itu merupakan kaidah-kaidah atau tata cara kita dalam beribadah. Maka khusus masalah fikih, kenapa timbul banyak perbedaan-perbedaan ulama dalam membahas suatu masalah? Kenapa antara ulama Syafi'i, ulama Ahmad bin Hanbal, kemudian Maliki, Abu Hanifah itu memiliki pandangan atau perbedaan pendapat dalam membahas suatu masalah, khususnya masalah ibadah. Sama halnya ketika saya katakan kepada bapak ibu yang dirahmati Allah, dalam takbiratul ihram, misal ini contoh sederhana, dalam takbiratul ihram, posisi takbir itu cuma ada dua posisinya. Allahu Akbar, itu yang pertama sejajar dengan telinga, dan yang kedua sejajar dengan pundak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan satu hal lagi yang perlu kita ketahui, bahwa la farqa bainar rajuli wal mar'ati fis shalah. Tidak ada perbedaan salat antara laki-laki dan wanita. Itu dalam pandangan sebagian ulama. Walaupun ada juga sebagian mengatakan kalau misalnya perempuan ketika sujud itu agak dirapatkan tangannya. Tapi bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumhur mengatakan la farqa bainar rajuli wal mar'ati fi shalah. Dalam salat atau dalam gerakan salat tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Ini yang saya maksudkan perbedaan pandangan ulama. Selagi dua-duanya memiliki dalil, maka kedua-duanya boleh untuk kita pergunakan. Jangan jadi perdebatan. Sama halnya masalah kunut. Ada yang mengatakan kunut itu harus dilakukan, ada yang tidak melakukan, karena memang kedua-duanya ada dalilnya. Jadi jangan sampai kita menyalahkan saudara-saudara kita yang ketika sholat tidak menggunakan kunut. Dan orang yang menggunakan kunut jangan merasa paling benar.
Kedua-duanya betul, tergantung mazhab mana yang kita gunakan. Yang jadi masalah kalau orang yang tak sholat subuh itu yang jadi masalah. Ini yang sholat di debat, begini begitu, tinggal ada saudara kita di samping yang tak pernah sholat, kita biarkan saja. Betul tidak itu, ibu bapak yang dirahmati Allah? Itu tadi. Nah, baik bapak ibu yang dirahmati Allah, jadi usul itu merupakan dalil, sedangkan fikih itu adalah pelaksanaan dalam ibadah itu sendiri. Maka dari itu bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit saya ingin membahas tentang masalah hukum. Karena tadi saya sudah disampaikan oleh DKM bahwasanya sebetulnya pembahasan bapak ibu pada malam hari ini masih berkaitan dengan najis. Tapi tidak apa-apa, itu nanti akan disampaikan oleh Ustadz Henry. Tapi saya hanya menyampaikan tentang konsep dalam hukum itu sendiri. Tapi nanti ada kaitannya kok dengan itu juga. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hukum yang kita kenal bapak ibu itu jumlahnya ada 5. Haram, atau dari wajib dulu, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Betul tidak ibu? Dalam usul fiqh, kata sunnah itu jarang digunakan, tapi lebih kepada kata mandub. Mandub dan sunnah itu sama. Maka kalau dalam kitab usul fiqh bahwasanya hukum itu terdapat 9, maka ada istilah tis'atu ahkam atau ahkamu tis'ah. Mohon maaf, ahkamu tis'ah, hukum yang 9. Apa saja? Wajib, haram, makruh, mubah, sunnah atau mandub, kemudian sahih, batil, rukhsah, dan azimah. Pernah dengar ini bapak yang 4 ini? Bapak ibu yang 4 ini pernah dengar? Saya ulangi lagi bapak ibu, bahwasanya dalam ahkam tis'ah selain 5 hukum ini ada 4 hukum yang harus kita pahami, dan ini jarang sekali kita pelajari atau memang kita ketahui. Yang ke-6 itu sahih, yang ke-7 itu batil, yang ke-8 itu rukhsah, dan yang ke-9 itu adalah azimah. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahih dan batil ini erat kaitannya nanti dengan rukun dan syarat. Jadi setiap ibadah yang tidak sempurna rukun atau syaratnya, maka dia akan menjadi batil alias tidak sah. Sahih itu maksudnya sah, batil itu berarti tidak sah. Lantas rukhsah nanti itu terbagi kepada 7 bagian. Ada yang namanya yang dikatakan takhfif bi isqat, takhfif bi ibdal, takhfif bi taksir, takhfif bi takdim, takhfif bi takhir, takhfif bi tarkhis, dan takhfif bi takhyir. Insyaallah saya ngomong seperti ini mungkin kebanyakan bapak ibu bingung. Betul tidak pak bu? Makanya saya butuh papan tulis. Berapa kali Ustaz ingatkan itu, biar ingat secara jelas bapak ibu, mohon maaf. Butuh yang namanya papan tulis. Tapi nggak apa-apa, hanya saya gambarkan saja. Mudah-mudahan ke depan ya kita bisa lebih serius lagi dalam mengkaji syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik bapak ibu yang dirahmati Allah, saya jelaskan antara sahih dengan batil. Jadi dikatakan sahih itu bagaimana? Yang dikatakan batil itu bagaimana? Sahih ma yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu, manakala berkumpul di dalamnya syarat dan rukun. Kalau dia memenuhi syarat dan rukun, maka itu dikatakan sahih. Sedangkan batil ma la yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu, kalau tidak memenuhi syarat dan rukun itu dikatakan batil. Sekali lagi saya ulangi, yang memenuhi syarat dan rukun itu dikatakan sahih, sedangkan yang tidak memenuhi syarat dan rukun itu dikatakan batil. Contoh sederhana begini bapak ibu, dalam melaksanakan wudu, bapak ibu yang dirahmati Allah, wajib seseorang dalam berwudu itu cuman ada 4. Apa saja? Yang pertama, membasuh wajah. Kalau niat sudah tentulah yang namanya niat wajib kita harus berniat. Artinya dalam kita membasuh,
Ada 4 basuhan yang wajib harus kita lakukan. Yang pertama, membasuh wajah. Yang kedua, atau mencuci wajah. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, membasuh sebagian kepala atau seluruh kepala kita. Dan yang keempat, mencuci kaki. Itu yang wajibnya cuman ada 4. Apa itu? Wajah, tangan, kepala, sama kaki. Sedangkan kita kumur-kumur, kita cuci hidung, kita cuci telinga, itu sunnah. Jadi kalau itu kita lakukan bagus, sunnah kita dapat, wajib kita dapat. Dalam membasuh, dalam mencuci, wajib kita mencuci dan membasuh itu cuma 1 kali basuhan atau 1 kali cucian. Maka ketika kita berwudu dengan menggunakan air setengah gelas atau air aqua setengah gelas, Bapak Ibu, itu sudah sah. Karena wajib dalam membasuh cuma 1 kali basuhan. Sedangkan 3 kali basuhan itu sunnahnya. Tapi jangan setelah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena malas terakhir ambil air dalam 1 gelas. Kata Ustaz Efri kan bisa. Memang bisa, cuma dalam keadaan tertentu. Kalaulah pula air banyak di kamar mandi, janganlah pula wudhu cuma pakai air segelas. Tidak boleh. Paham Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Itu nanti akan kita bahas. Maka caranya bagaimana? Akan kita praktekkan. Cara kita berwudu dengan menggunakan air setengah gelas, cukup kita teteskan, kita basahi tangan kita, atau kita teskan entah 3 kali tetes. Yang terpenting ada air, lantas kita cuci wajah kita secara keseluruhan, cuci. Nah, guna tangan, mohon maaf, jari apa ini Bapak? Jari telunjuk dan jari jempol. Jadi ketika membasuh, kita basuh secara keseluruhan. Kemudian guna jari telunjuk itu untuk membersihkan bagian mata, di sela-sela hidung ini kita cuci. Kemudian untuk yang jempolnya, mohon maaf, itu begini Bapak, di belakang telinga. Itu kalau mau lebih sempurnanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Bapak Ibu, lantas kalaupun tadi kan saya sudah kasih contoh masalah wudhu. Jadi kalau misalnya dalam wudhu ternyata kita tidak membasuh yang wajibnya, kira-kira wudhu kita batal atau sah? Misal kita berwudhu, sudah kita cuci wajah, kita cuci tangan, tapi tidak kita cuci bagian kepala, langsung ke kaki. Semua sudah, kumur-kumur sudah, cuci hidung sudah, cuci telinga sudah, cuci tangan sudah, tapi tidak kita basuh sebagian kepala kita. Kira-kira wudhu bagaimana? Batal, karena tidak memenuhi rukun wajib dalam berwudhu. Sedangkan syaratnya itu apa? Syarat dalam berwudu kita harus menggunakan air thahir mutahhir, yang suci lagi mensucikan. Itu syaratnya. Syaratnya. Contoh misal dalam masalah ibadah sholat, misalnya sholat. Dalam sholat, rukun wajib dalam sholat salah satunya adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi ketika kita tidak melakukan takbiratul ihram ketika sholat, kira-kira sholat kita sah atau tidak? Tidak sah, batil, karena tidak memenuhi rukun. Rukun sudah sempurna, takbiratul ihram sudah sampai tahiyat akhir sempurna, tidak ada yang salah. Rukun kita semuanya sempurna, tapi tidak memenuhi syarat. Apa syarat? Syarat seorang muslim yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat adalah mereka yang Islam, kemudian yang berakal. Maka ketika orang gila sholat, kira-kira gimana? Ya batil, karena dia dikategorikan kepada orang yang tidak berakal. Begitu maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu antara rukun dengan syarat. Maka setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan itu memiliki rukun dan syarat, dan rukun syarat ini harus betul-betul kita perhatikan. Sama halnya kita berwudu,
rukun-rukunnya sudah kita lakukan, tetapi tidak memenuhi syarat. Apa itu? Air yang kita gunakan ternyata air tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Contoh air suci tidak mensucikan itu apa? Air teh. Air teh kita kira-kira itu suci tidak, Bu? Suci. Boleh tidak digunakan untuk berwudu? Tidak, karena dia sudah bercampur. Air kelapa boleh tidak digunakan untuk berwudu? Tidak boleh, karena dia dasarnya dari buah-buahan. Kenapa nggak sekalian air jeruk saja ibu pakai untuk berwudu? Nah, itu nanti akan dibahas oleh Ustadz Hendriansa. Ini sekedar gambaran saja Bapak Ibu. Pentingnya kita memahami antara rukun dan syarat. Lantas masuk kepada yang namanya rukhsah. Rukhsah. Rukhsah itu kalau diartikan merupakan keringanan. Rukhsah ini terbagi kepada 7 bagian. Yang pertama, rukhsah biisqat, memudahkan atau meringankan dengan cara menggugurkan. Contoh, misalnya Bapak yang tidak dapat sholat Jum'ah karena ada uzur syar'i, maka dia diperbolehkan untuk menggugurkan sholat Jum'ahnya kalau ada uzur syar'inya. Akan tetapi harus diganti dengan apa? Dengan sholat duhur. Itu contoh rukhsah, kemudahan. Yang kedua, rukhsah bitaksir, kemudahan dengan cara memendekkan. Apa maksudnya itu Ustadz? Itulah yang dikatakan dengan sholat qashar, sholat dengan memendekkan sholat. Sholat yang seharusnya 4 rakaat kita pendekkan menjadi 2 rakaat. Sholat apa saja itu yang bisa? Sholat asar, sholat duhur, sholat isya. Ketika kita dalam keadaan musafir, seseorang dikatakan musafir kalau sudah menempuh perjalanan lebih daripada 80 km jauhnya, baru kita boleh dikategorikan sebagai seorang musafir, dan kita boleh untuk mengqashar sholat, memendekkan sholat. Lantas yang ketiga, kata kitab Mabadi Awaliyah, yang dikatakan rukhsah, ada yang dikatakan dengan rukhsah bitakdim, kemudahan dengan cara mendahulukan. Itulah dikatakan jamak takdim. Jamak takdim itu maksudnya apa Ustadz? Melaksanakan sholat asar di waktu duhur, kemudian sholat isya di waktu maghrib. Itulah namanya jamak takdim. Bagaimana niatnya? Misalnya mau melaksanakan sholat asar yang memang itu di jamak takdim, usolli fardal asri 4 rakaatin jamak takdim lillahi ta'ala, karena sholat asar itu dilakukan pada waktu duhur. Kapan itu bisa dilakukan? Misal ibu mau melakukan perjalanan yang kalau misalnya sampai di tempat itu sudah masuk sholat maghrib, sedangkan sebelum kita berangkat sudah masuk sholat duhur, maka asar boleh kita lakukan pada saat sholat duhur. Sholat duhur dulu kita laksanakan, setelah itu baru kita lakukan yang namanya sholat jamak takdim, sholat asar yang didahulukan dan dikerjakan pada waktu sholat duhur. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kira-kira masih bisa ditangkap tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu khususnya? Baik, pertanyaan dulu. Baik, Bapak Ibu yang kira-kira ingin bertanya perihal yang saya sampaikan khusus masalah rukhsah atau apa yang sudah saya sampaikan, silahkan ditanyakan Ibu Bapak. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, kalau tak ada yang bertanya, sudah saya pastikan berarti paham semua, atau memang bingung apa yang bertanyakan? Atau kalau kira-kira mohon maaf Ustadz, maaf kok kayaknya Ustadz ngomongnya cepet banget, ya sudah saya perlambat. Kadang saya kalau sudah semangat begitu, suka lupa kalau saya ngomongnya itu terlalu cepat, kebiasaan Bapak Ibu. Maka coba nanti Pak Ustadz afwan, kok kayaknya cepat sekali ngomongnya. Baik, saya perlambat. Baik.
Itu bahasa lainnya Bapak Ibu. Jadi dalam bahasa Arab itu, ya, dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama seperti yang saya katakan tadi masalah sirah. Sirah itu dalam arti bahasa memiliki banyak makna. Bisa diartikan jalan, bisa diartikan tingkah laku, bisa diartikan sebagai kebiasaan, dan juga bisa diartikan sebagai cara. Itulah indahnya bahasa Arab ketika kita belajar. Dalam menyampaikan suatu makna, dia memiliki beberapa kalimat yang berbeda padahal maknanya sama. Jadi antara ahlul kubur dan ahlul diyar itu memiliki makna yang sama, cuman beda daripada makna mufradatnya saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah. Ya, tidak masalah Bapak. Karena kan memang biasa kita seperti itu. Yes, assalamualaikum ya ahlal kubur. Padahal kalau dalam hadis itu kebanyakan juga digunakan assalamualaikum ya ahlal diyar. Sama, ahlal diyar dengan ahlul kubur itu sama maknanya tidak ada perbedaan, hanya sekedar lafaznya saja yang berbeda, akan tetapi maknanya sama. Itu Bapak. Nah. Oh baik, saya selesaikan dulu. Mudah-mudahan masih diingat Pak ya, mudah-mudahan masih diingat Bapak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan rukhsah bitaqdim dan sekarang masuk kepada rukhsah bitakhir. Rukhsah bitakhir itu maksudnya bagaimana ya Ustaz? Rukhsah bitakhir itu merupakan kemudahan dengan cara mentakhirkan. Inilah dikatakan dengan jamak takhir. Jamak takhir maksudnya bagaimana? Melaksanakan sholat duhur di waktu asar, sholat maghrib di waktu isya. Berbeda dengan jamak takdim yang di awal. Kalau jamak takdim, asar yang ditarik di awal, isya yang ditarik di awal. Tapi kalau jamak takhir kebalikannya, duhur yang ditarik di waktu asar, isya yang ditarik di waktu maghrib yang ditarik di waktu isya. Contohnya bagaimana? Itu tadi kita ingin melakukan suatu perjalanan, anggaplah kita melakukan perjalanan menuju ke Rantau Prapat yang menempuh perjalanan anggap sekitar 7 jam. Kita berangkat misal dari jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan masih waktu asar itu. Sedangkan zuhur sudah ketinggalan. Maka sholat duhur itulah kita laksanakan pada waktu sholat asar. Itu dikatakan dengan jamak takhir. Jadi hal-hal yang seperti ini sebetulnya kita sering mendengar ini, kita sering mendengar istilah ini, tapi mungkin kita tidak terlalu paham bagaimana cara pelaksanaan, dan mungkin bahkan niatnya sendiri juga kita kebanyakan yang belum mengerti dan paham. Dan biasanya ketika kita musafir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak jadi masalah kalau rukhsah tersebut kita pergunakan. Memang betul, sebetulnya sekarang untuk masalah jamak khusus di Indonesia itu seperti tidak berlaku. Kenapa? Karena hampir setiap tempat udah ada masjidnya. Hampir hitungan berapa ratus meter sudah ada masjid. Ya kalaupun mau kita gunakan rukhsah itu, kenapa tidak? Toh juga ada perintahnya di situ. Ya memang kalau kita kembalikan kepada sejarah Rasulullah SAW, wajar kalau di negara Arab pada masa lalu diadakan yang namanya sholat jamaah itu, karena memang jarak dari antara satu masjid ke masjid itu memang jauh adanya. Nah, tapi selagi itu memang masih ada dalilnya, tak jadi masalah. Kalaupun kita kepingin menjamaknya, tak jadi masalah. Kalaupun misalnya kita kepingin tidak menjamak ataupun mengqashar sholat, lebih bagus, tak jadi masalah. Dua-duanya betul. Bagaimana? Ya tergantung kembali kepada diri kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya, tadi sudah saya katakan rukhsah bitakhir. Nah sekarang rukhsah bitarkhis, memudahkan dengan cara meringankan. Maksud bagaimana? Contoh, dalam masalah makanan, sudah jelas secara mutlak bahwasanya babi itu haram untuk dimakan. Sudah mutlak hukumnya, sudah mutlak bahwasanya anjing kemudian babi itu haram untuk dimakan. Tapi dalam kondisi tertentu babi itu boleh dimakan. Maksudnya bagaimana? Misal kita berada di tengah-tengah hutan yang memang tidak ada makanan yang bisa kita makan kecuali
si B tadi, maka itu boleh untuk kita makan, tapi dengan catatan hanya untuk sekedar mengisi perut. Jangan sampai satu ekor itu kita habiskan. Itu akan menjadi masalah di sini. Sama halnya seperti khamar yang dijadikan untuk obat. Kalau memang sudah tidak ada lagi obat yang bisa untuk menyembuhkan, cuman itu satunya yang bisa, maka pada saat itu jatuhlah hukum rukhsah, keringanan di situ. Tapi selagi masih bisa dicari, ya cari sampai kita dapat. Tapi kalau memang sudah tidak ada sama sekali obat yang bisa dipergunakan dan cuman itu satu-satunya, silahkan. Itu ada namanya rukhsah. Itu mudahnya dalam Islam. Tapi jangan sampai kita mudah-mudahkan. Atau rukhsah bitarkhis yang paling gampangnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ambil kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Misal, kesulitan itu menarik kemudahan. Kesulitan menarik kemudahan. Apa contoh kesulitan menarik kemudahan? Contoh sederhananya begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu sholat, wajibnya itu kan harus dalam keadaan berdiri. Tapi dalam suatu kondisi kita boleh sholat dengan duduk. Dalam satu kondisi kita boleh sholat dengan berbaring. Dalam satu kondisi kita boleh sholat dengan cukup dengan isyarat saja. Artinya kalau memang kaki kita, tangan kita sudah tidak dapat untuk digerakkan, maka sholat itu harus kita tetap lakukan walaupun dengan cukup isyarat mata. Cukup hanya sekedar kita kedip-kedipkan mata. Tapi kalau misalnya badan kita masih bisa dibuat untuk duduk, silakan laksanakan sholat itu dengan cara duduk. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu keadaan sholat tapi kepingin sholatnya itu cukup dengan isyarat, ya sudah, mari kita doakan biar stroke. Ya karena itu cuman bisa dilakukan oleh mereka yang stroke, yang memang badannya tidak bisa digunakan untuk bergerak, maka jatuhlah rukhsah bitarkhis tadi. Silakan mereka sholat dengan cara isyarat kalau memang kaki tangannya tidak bisa bergerak. Silakan mereka sholat dengan cara duduk kalau memang mereka tidak bisa berdiri. Kalaupun dengan berdiri tak mampu, kalaupun dengan duduk tak mampu, kalaupun dengan syarat pun tak mampu, yuk rame-rame kita sholatkan. Jangan sampai ibu bapak yang selama ini tak pernah sholat, tiba-tiba sholat, ramai pengunjung yang datang. Kenapa? Ternyata beliau sholat di depan imam. Mau Bapak Ibu sholat depan imam? Tidak. Jawabannya tidak. Cepat sekali kalau udah urusan itu ditanya. Tidak. Kenapa? Belum ada persiapan katanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan rukhsah bitarkhis, kemudahan dengan cara meringankan. Itu tadi kalau tak mampu, ini yang contoh sederhananya yang paling gampang. Kalau kita tak mampu untuk berdiri, silahkan kita duduk. Kemudian ar-rukhsah biibdal atau at-takhfif biibdal, memudahkan dengan cara mengganti. Contoh Bapak Ibu yang namanya wudu harus pakai air, lantas tak ada air, maka boleh kita tayamum. Ternyata ketika kita tayamum selesai kita sholat, kita dapatkan air. Apakah sholat kita harus dibatalkan? Ataukah kita harus mengulangi sholat kita? Tidak perlu, karena itu sudah dianggap sah dengan kita tayamum. Tayamum itu juga ada caranya. Jangan pula nanti tayamum debu itu kita masukkan ke dalam mulut sama seperti kita berkumur-kumur. Tidak. Tayamum itu cukup kita letakkan kedua telapak tangan kita di atas tanah ataupun debu yang suci, lantas kita tepuk. Satu kali sampai 3 kali tak jadi masalah. Kita ambil lagi, tepuk lagi bagian tangan, selesai. Cuma 2 saja. Jangan pula nanti kita tayamum kepala kita basuh, kaki kita basuh. Itu sudah salah, menyalahi daripada ketentuan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Itulah pentingnya belajar fikih, karena fikih itulah yang mengatur kita dalam bermuamalah, khusus masalah ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ar-rukhsah bitakhir atau takhfif bitakhir. Apa itu bitakhir? Memudahkan dengan cara mengganti ataupun merubah.
Merubah di sini contohnya dikhususkan untuk masalah sholat khauf. Sholat khauf itu tata cara pelaksanaan sholatnya itu tidak sama seperti kita yang melaksanakan sholat seperti biasa, karena dilaksanakan dalam keadaan berperang. Maka yang satu berjaga, yang sebagian berjaga-jaga, yang satu lagi ikut imam. Maka dikatakan bitakhir, merubah daripada tertib sholat. Jadi kalau misalnya kita ingin sholat khauf, tunggu perang dulu baru bisa sholat khauf, atau dalam keadaan genting kita katakan, atau keadaan dalam kita berada di medan perang. Tapi kalau pula dalam keadaan seperti ini santai, tidak ada masalah dan lain sebagainya, ya janganlah pula kita lakukan sholat khauf. Nah, terakhir adalah azimah. Apa itu azimah, Ustadz? Azimah itu merupakan hukum yang belum mengalami perubahan. Apa maksud hukum yang belum mengalami perubahan? Tadi di awal saya sudah sampaikan. Contoh misalnya babi itu merupakan makanan yang secara mutlak diharamkan. Innama hurrima alaikumul maita. Sesungguhnya diharamkan bagi kami yang namanya mayat ataupun bangkai. Diharamkan bagimu apa itu dikatakan dengan bangkai. Tapi dalam keadaan daruri itu boleh untuk kita makan. Maka dikatakan dalam keadaan tertentu. Artinya hukum yang mutlak tadi itu ternyata bisa berubah bergantung kepada keadaan. Nah, hukum yang sudah mutlak ini yang belum mengalami perubahan sama sekali, baik itu yang wajibnya, baik itu yang haramnya, itulah dikatakan sebagai azimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah sampai bertemu di kesempatan kita yang akan datang, tapi kita akan membahas kajian masalah sirah nabawi untuk pertemuan kita di bulan yang akan datang. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Silakan Pak. Tadi Pak Ustaz cerita tentang laki-laki sholat di rumah mereka saja jilbabkan itu nggak ada. Baik. Jadi itu kalau yang dia dekat, tapi dia sholatnya di rumah saja. Disitulah pernah suatu ketika Rasulullah SAW betul-betul marah kepada salah seorang sahabat.